just finished shower and it's a big day today because today is the interview of my US visa. Have you ever had a dream that scared you? A dream so big that made you hesitate. Not because you didn't believe in it, but because you weren't sure you were ready for it. Some dreams don't start with confidence. They start with fear, uncertainty, and that quiet feeling in your chest that maybe you're reaching beyond who you think you are. This is where my journey began. A lot of passenger I fetch, they come Ours here, is very hard, especially the USA. yeah. Today I'm going there. So 6 years ago I tried to apply the visa and I got rejected twice. US. Yes, and then I tried again 2 months ago and finally got accepted. That's why today I'm going there. Or later, Singapore Yeah, Airlines. yeah, Singapore Airlines. To US, to where? Which one? To New York first. So it's a direct flight. Direct flight, yes. So today, my big childhood dream is finally coming true. I'm flying to New York. Yeah, if you follow me since a while, you know that the USA is actually one of my biggest dreams ever. Because since I was very little, I used to watch these movies that were shot in New York, like Spider-Man and all these superheroes movies. And even growing up to now, I still watch those like rom-coms that are shot in New York. So it's still like my big dream that I cannot give up on it. I did try 6 years ago to get to the USA. Big day today because today is the interview of my US visa. Yep, I don't want to expect too much. If I get it, then it's good. If I don't, then I'll try again next year maybe. So yeah, I'm anxious. But I got rejected twice. My visa got rejected twice. It's kind of fair to think about it now because 6 years ago in 2019, I was still kind of nobody. You know, I did not have a strong proof that I could survive in the USA. Something like I'm just not good enough for the USA that time. 6 years ago, I was not who I am today. Who I am today, as you know, Alhamdulillah, I became one of the well-known travel content creators in my country and even hopefully Southeast Asia. Now I have a novice, I have my team, I have my videographer, editor, manager. I also built my own clothing brand and perfume brand. I also wrote 3 books already. And compared to the old me 6 years ago, it's a huge difference. Because that time, that year 2019, I remember that was the year that I decided to quit my full-time job to pursue my career to be a travel content creator. And I barely have decent savings because I use all my savings from the 2 years working as a full-time video editor for someone. I used all the money to buy cameras and gears and to travel, and it kind of get me to nowhere that year because I didn't know the best strategy to be a travel content creator. And that time, I still tried to apply for the visa, and the result, I get rejected twice. And after the second rejection, I started to think that no matter how hard I try, if I haven't changed me, I would not get accepted. So during these last 6 years, I've been working hard, not only for making it to the USA, but
for my life, for my growth. That I want to be a different person. I want to be successful. So all these years I've been working hard for myself, and I've built my team already, and I've created lots of things that inspired people out there. And yeah, 2 months ago I got back for my visa interview for the USA, and I remember the interviewer asked me, "So you got rejected twice in 2019. Why now? What's the difference?" And I told him everything that I've been through. And my visa get accepted. So today we're going to New York. Guys, I got the ticket Singapore to JFK. Tau gak sih, aku tuh agak kayak deg-degan tadi karena jujur dalam dapetin visa dan perjalanan menuju USA ini tuh aku banyak banget dikasih tantangan dan drama. Terlebih dari si visa yang sempat ditolak 2 kali. Sebenarnya waktu 2 bulan lalu aku reply lagi yang ketiga kali, itu tuh aku nggak langsung di approve visanya. Aku dapet kartu kuning, alias kartu kuning itu nggak ada garansi visanya di approve atau tidak. Tapi paspor aku ditahan di kedutaan Amerika dan aku akan diinvestigasi secara online sama mereka. Mind your step. Bagian. Mind your Dan step. finally setelah 1 minggu visaku pasporku ditahan dengan kartu kuning, ternyata aku di approve visanya gitu. Jadi selain dari itu pun ada masih banyak lagi drama-drama dan perintilan haheho. Pokoknya kayak masa sih sampai sekecil-kecil ini dikasih tantangan juga sama semesta. Nah makanya waktu aku check-in tadi aku tuh kayak sebenarnya agak deg-degan karena aku tahu nih ini semesta nih lagi benar-benar menguji aku banget nih buat perjalanan ke USA. Tapi alhamdulillah lancar. Tinggal 1 checkpoint lagi yang paling seram, yaitu saat memasuki bandara di imigrasi USA-nya. Doain semoga lancar karena I feel like I deserve this. I deserve to be in the USA. And I'm going to make it to New York Times Square. Got to feel in heaven when my lover's near. Alhamdulillah berhasil melewati imigrasi USA. Alhamdulillah aku sampai di hotelku di Times Square. Tadi waktu turun pesawat aku agak deg-degan untuk melewati imigrasi. Nggak tahu kenapa, karena gini, mungkin karena ini ya trauma rejection dari visa 6 tahun lalu 2 kali ditolak. Jadi kayak ada sesuatu yang takut nih, takut ini, takut itu. Tapi ternyata waktu di imigrasi itu lancar banget, kayak bener-bener lancar banget. Bahkan aku dapat petugas imigrasi yang ramah. Biasanya kan petugas imigrasi jutek ya, apalagi dengar-dengar US kayak negara yang strong banget nih. Tapi waktu aku ditanya-tanya tuh kayak simpel aja, oh hotelnya di mana, mau kemana aja. Terus dia bilang enjoy your holiday gitu, kayak wow. Dan dari bandara JFK aku challenge diri aku nggak mau manja-manja naik Uber atau naik taksi. Aku mau cobain naik subway, transportasi umumnya. Jadi dari bandara itu lumayan mudah ternyata. Kita harus naik namanya AirTrain dulu, itu bukan subway, kereta namanya AirTrain, ke stasiun atau terminal namanya Jamaica. Nah harganya $8 untuk ke stasiun Jamaica. Dari stasiun Jamaica baru itu ada subway yang bisa mengarahkan kita ke tujuan kita, termasuk aku ke Manhattan. Jadi New York itu gede banget dan pusatnya New York City itu adalah di Manhattan. Itu kayak pulau gitu yang kamu lihat di film-film gedung-gedung tinggi. Nah itu Manhattan namanya. Begitu keluar stasiun langsung kaget banget karena itu langsung city light semua. Jadi benar-benar apa yang aku lihat di film-film itu semua langsung aku lihat begitu keluar subway. Jadi aku was very amazed. I'm also a bit exhausted. I think I can feel the jet lag, and then I get the feeling of excitement as well. So that those two combined as one was like magical but also overwhelming. But now I'm here in the room. Aku akan tunjukin kamar ke kalian. Nah, ini kamarku. Aku nginep di Hot Times Square namanya. Kamarnya sangat-sangat simple. Nggak kecil-kecil banget, masih ada ruang gerak yang sangat cukup, kamar mandinya juga luas. Cuma fasilitasnya ya simple gitu aja. Tuh.
Udah segitu aja. Dan kalian harus tahu, hotel-hotel di New York, terutama di Manhattan, tempat aku stay ini, itu mahal banget. Ini per kamar ini sekitar 5 jutaan per malam. Dan itu adalah salah satu yang paling murah. Jadi bayangin hotel-hotel yang di atas ini tuh harganya bisa mungkin 8 jutaan, 10 jutaan. Ini baru jam setengah 10 malam juga. Kayaknya aku mau jalan langsung ke Times Square. Kayaknya aku bakal amazed banget di sana karena that's actually my dream. I need to be there. I need to stand there tonight. So, let's go right now. Kita langsung jalan-jalan ke Times Square ya. Dengan setelan simple-simple saja, bomber jaket dan celana kargo dan sepatu boots. Let's go. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby I feel real good and I wish I would. Aku sampai di Times Square dan jujur ini benar-benar overwhelming banget karena banyak banget orang. But again I feel like excitement ya karena this is New York and I'm finally here. Jadi ada banyak banget kegiatan dan macam-macam orang di sini. Lampu-lampu juga nggak pernah mati. Ini nggak tahu nih orang-orang kumpul di sana tuh lagi dancing atau apa. Ada yang main catur, ada yang jualan-jualan sebelah sana. Ini akan menguras tenaga, tapi nggak apa-apa karena aku seneng banget. I'm finally here. Baby, watch out now. Baby, watch out now. Watch out. Oke, jadi aku sampai di tengah-tengahnya Times Square. Ini di belakang aku tuh ada tempat-tempat duduk. Tuh mungkin kalian sering lihat ya tempat duduk yang bener-bener di tengah-tengah Times Square banget karena ini dari segala arah tuh ada, bentar, sama puterin kameranya. Tuh, ada ini kayak persimpangan perenaman gitu kali ya atau gimana aku nggak tahu berapa jalan tapi bersatu di tengah sini semua. Dan city lights-nya, oh my god, gila. Jadi jujur aku sekarang sedikit overwhelmed karena banyak banget orang di sini, energinya besar sekali buat orang yang introvert kayak aku, tapi aku benar-benar kayak nge-push diri aku buat berani nge-vlog di depan umum. Biasanya aku malu kalau banyak orang kayak gini. Dan terlebih dari itu, aku jujur speechless karena akhirnya aku di sini. Tempat yang selama ini aku tonton di film-film barat ya kan, di film-film superhero. Dan sekarang aku berada menginjakan kaki di sini di tengah-tengah Times Square. Impian yang bener-bener menurut aku bikin aku takut, tapi aku ingat kata quotes, if your dream doesn't scare you, it means it's not big enough. Jadi mimpi yang besar itu adalah mimpi yang emang supposed to be bikin kalian takut gitu. Itulah arti mimpi yang besar. Dan finally mimpi besarku tercapai. Semoga kalian juga, aku doain, bisa mencapai destinasi-destinasi impian kalian semua. Pokoknya intinya kerja keras, jangan pada semangat, tetap kejar mimpi kalian. Ya, semangat. Selamat pagi, ini adalah officially hari pertama di New York. Kemarin nggak dihitung lah ya, walaupun full of excitement. Hari ini aku sebenarnya nggak akan sendirian lagi. Karena, ntar aku nyebrang dulu, ada mobil. Karena aku tuh akan ketemu sama, ini unik banget ceritanya. Jadi waktu dulu ada seseorang yang tinggal di New York, dia nge-follow Instagram aku. Terus aku tuh sering ngeposting manajer aku kan, Wiwin. Entah kenapa di situ mereka tuh jadi kenalan si orang yang tinggal di New York ini sama Wiwin, dan mereka akhirnya pacaran. Tapi sekarang udah mantanan. Anyways, ya dia tinggal sini, dia aku mau bertemu dengannya dan dia kebetulan fotografer juga. Jadi sekalian lah ya, ntar kita ngonten bareng. So let's go. Ini suasana kota New York di pagi hari, sinematik banget ya, kayak estetik gitu.
Ya kan tuh, bener kayak estetik banget, nggak tahu kenapa. Sekarang aku mau cari kereta bawah tanah lagi. Kita akan menuju ke spot pertama, namanya Dumbo, sebuah jembatan gitu, estetik banget. Oke, jadi aku sampai di spot yang aku cari hari ini. Ini di belakang aku bagus banget karena komposisinya tuh bagus banget. Jadi ini memang spot anjir kok bilangnya spot favorit fotografer sama influencer karena komposisinya kanan kiri tuh bagus ya, kayak balance gitu. Terus tengah-tengahnya ada jembatan, kalau nggak salah jembatan Brooklyn atau Manhattan. Terus di tengah-tengah, sayangnya ini lensanya nggak bisa di zoom, nanti aku tunjukin. Tengah-tengahnya tuh kayak ada gedung Empire gitu, jadi bener-bener perfect banget. So my friends are here. This is Fabrice and this is Yunus. Hello. We actually met in Bali a year ago or 2 years ago. Oh no. 3 years ago. 3 years Three? ago. What the 3 years fuck? ago, yeah. Really? Yeah. That was 3 years ago. Uh-huh. Time flies. Time flies, of course. And they're gonna help me shoot. So what's your gear, Mr. Yunus? Right Sony here. as well? Yeah, Sony. Sony A7? A7 IV. Oh wow. And right now we have the 24 to 70 on it. Yeah. But we're gonna switch to what is it called? To the 50M Yeah. for the establishment shot. Nice. We're gonna In the gloom of my lonely room, in my hand I hold your handkerchief and smell the sweet perfume. In the gloom of my lonely room, hoping that you thinking of me too. Jadi di spot Dumbo tadi itu tuh nggak cuma satu spot tadi yang ada komposisi bagus. Ternyata kalau kalian keliling di sekitarnya itu tuh ada taman yang bagus banget karena memperlihatkan dua jembatan nih. Kayak di atas aku ini tadi nih jembatan yang tadi kelihatan di Dumbo. Namanya nih jembatan Brooklyn. Tapi di sebelah sana itu ada juga jembatan lagi, namanya jembatan. Wait, this one is Brooklyn or Manhattan? that is Manhattan. Oh, that one is Manhattan. Manhattan and this is Brooklyn Bridge. Oh, salah. Itu Brooklyn tuh. Bagus banget ini framingnya, lihat tuh. Ada kapal. Sorry, tadi tuh jembatan Manhattan yang ini Brooklyn. Ini bener-bener framingnya bagus banget. Kalau kalian mau konten harus ke sini. Nobody else will do. Got a one for me. Baby, please don't leave. Don't leave me in the gloom of my lonely room. So, after the Dumbo, we're actually going to another place called Soho, which is called the shopping street. Yeah, so it's more of a, what is it called? Shopping street as well, but it's just more like it's a beautiful place. They have a lot of stalls that you can shop from. You'll see. Just wait. Kita sampai di spot kedua, namanya tuh Soho Street gitu. Ini sih buat shopping ya, jadi banyak banget brand-brand ternama di sini. Jadi buat teman-teman yang mau shopping, branded pokoknya di sini tempatnya. Tapi sini juga estetik gitu. Jadi kayak kalau teman-teman kayak aku nih nggak belanja tapi foto-foto aja konten juga cakep soalnya bangunannya tuh bagus gitu, warna-warna estetik. Di sebelah sana juga ada yang shoot model. Pokoknya banyak nih orang-orang syuting di sini karena backgroundnya tuh bagus-bagus. You got a good shot that you like? What is that? You got a good shot that you like? Yes, I've got some, but I still really want to try something now Let's do more. before we leave this location. Let's do So more. it's right important. You got a good shot that So you many. like? So many.
Tadinya tuh aku hari ini tuh planning sampai malam syuting, tapi harus aku cancel karena jujur aku capek banget. Lihat di mata aku kayak bener-bener ini masih jet lag. Ini pertama kali aku ngerasain jet lag ternyata secapek ini. Tapi aku tutup hari ini dengan kegiatan yang ini keren banget sih, karena kalian juga nggak pernah ngeliat aku ngelakuin ini. Kita kan naik helikopter di atas New York City, dan ini bukan sembarang helikopter. Jadi helikopter dengan pintu yang terbuka, jangan khawatir, aman. Nanti kita akan bisa shoe selfie bilangnya. Jadi sepatu kita akan mengambang di udara gitu kan, ini keren banget. Ini lumayan pricey, aku tuh bayar sekitar 18 juta. Aku impulsif banget orangnya memang, seimpulsif itu. Tapi kayak ya udahlah, sekali seumur hidup ya kan, merayakan pencapaian so far bisa ke US dan New York. Nah, ini tournya sebenarnya di New York tuh ada banyak ya company-company yang menawarkan helikopter tour. Tapi yang pintunya kebuka gini, ini tuh jarang. Kalau nggak salah cuman Fly9 doang deh yang pintunya kebuka. Ntar akan terbang melewati beberapa spot seperti Central Park dan lain-lainnya. I'm ready. Ya, oke. Guys, ini dia helikopternya. Ya ampun, aku agak sedikit deg-degan ya, karena aku takut sama ketinggian nih. Semoga sunsetnya lagi bagus ya. Dan aku tuh dapet kursi depan alias co-pilot, keren banget gak tuh? It took me 6 years to get here. 6 years of trying, failing, waiting, and trying again. 6 years that taught me that not yet isn't the same as never. And as the helicopter lifted off, I felt something leave me. The weight of all those years. Up in the sky, the past felt different, smaller, lighter. Like it finally made sense why the journey had to take so long. Sometimes you rise last because you needed time to grow your wings. Selamat pagi, hari ini hari kedua di New York. Seger banget karena aku pakai all white, putih-putih, beda sama kemarin yang agak sedikit street style. Hari ini aku mau explore Central Park, ini juga one of my biggest dreams. Ya teman-teman pasti sering lihat lah Central Park ini, taman di tengah kota New York yang sering juga jadi lokasi syuting film-film, terutama yang romcoms gitu. Nah hari ini again aku senang banget karena aku ternyata ada teman lama yang lagi kuliah S2 di Columbia University, New York. Namanya Rani, Patricia Ranieta. Dulu aku ketemu dia waktu zaman kompetisi remaja ceria. Aku dari Jakarta Selatan, dia dari Jakarta Pusat. Karena kita dua-duanya menang di wilayah kita masing-masing, kita lanjut ke tingkat DKI dan disitu aku ketemu Rani. Sekarang aku mau ketemu Rani. Kayak, kenapa ya aku kok cepat ngos-ngosan ya di New York? Mungkin karena jalannya cepat, karena aku harus ngikutin facing orang sini yang jalannya tuh juga cepat gitu. Jadi kayak cepat ngos-ngosan. Suasana kota New York pagi ini, alhamdulillah dapat cerah lagi. Karena kemarin tuh sempat ada weather forecast bilang mau hujan, tapi ternyata cerah. Nah, sekarang aku mau naik metro lagi, subway ke Central Park. FYI sekali naik metro itu tuh bisa jurusan mana aja, sejauh apapun.
atau sedekat apapun, rate-nya atau bayarnya tuh sama. Di sekitar sekali swipe kartu itu sekitar $2,90, ya hampir $3 lah. Aku seneng banget karena hotel aku bener-bener di tengah-tengah, jadi kayak view-nya bener-bener lihat tuh, sinematik banget anjir. Metro Station. Guys, aku sampai di Central Park. Central Park ini pokoknya gede banget, like literally segede itu banget. Kalau kalian pernah lihat di helikopter, tuh segede gitu tuh, gede banget. Oh my god, matahari, fresh air, daun-daun, seger banget. Sekarang aku mencari view meeting point sama si Rani ini di sebuah bangunan di tengah-tengah Central Park gitu. Kita jalan ke dalamnya ya. Ini suasana Central Park di pagi hari ya, laporan nih bun, citizen journalism ya tuh, indah sekali nih ya. Daun-daunnya tuh udah mulai hijau sedikit menguning. Nanti kalau akhir Oktober mungkin akan lebih kuning coklat lagi karena musim gugur dan akan lebih dingin lagi. Seger banget, love it. Nah, akhirnya aku sudah bersama Tuan Putri Patricia Raniana. Ceria, remaja ceria. Ya TTA ya? Iya TTA. Tahu lah teman-teman lah kayaknya lah. Terus sekarang udah nggak ada ya remaja ceria, sedih banget. Padahal kita udah ceria banget. Padahal gue mau jadi senior yang kayak galak. Ngejudge gitu loh. Kayak ngejudge gimana? Sayap lo gitu. Audisi. Nggak waktu audisi gue kayak pengen jadi jurinya gitu loh. Ternyata udah keburu bangkrut duluan ya, Em. Rani ini sekarang lagi kuliah di sini ya? Iya, aku lagi S2. Keren aku emang banget. sengaja S2 karena aku tahu kamu one day mau kesini. Terima kasih. Parah kan feeling gue, parah gak sih? Kita connected banget ya. Parah ya. Ini ketemuan kedua setelah remaja ceria. Yang pertama di mana? Duh, random banget. Di letter I, hampir di puncak Rinjani. Itu random banget. Kayak gue lagi turun. Hah? Enduk ada di sini? Gila. Ini ketemu. Dua sahabat remaja ceria. Aku mau ngubur itu sih sebenarnya sejarah itu, cuma nggak bisa. Sekarang from Bulungan ya, kan dulu kita berbulungan latihan. Benar. To New York saya. New York ya Allah ya Allah. Banget loh. Tapi gue tuh salut banget sama Rani karena dia tuh smart banget. Jadi jujur ya waktu kompetisi itu kita kan waktu rival ya. Kita Benar. Oh, gue Jakarta Pusat. Gue Jakarta Selatan, dia Jakarta Pusat. Iya. Terus senggol-senggolan ya. Iya. Tapi jujur, ini gue gak peres ya. Dalam hati gue, gak, Rani ini harus juara satu, dia harus menang. Enggak, Itu tapi menurut gue loh, karena kayak lu deserving banget, kayak lu tuh kayak paling pinter menurut gue ya, paling ceria gitu. Singkatan dari ceria tuh lu banget gitu. Tapi waktu itu pas gue lihat lagi fotonya, kan gue suka bukain Facebook tuh fotonya. Kenapa ya rupa kita kayak gitu dulu? Kayak tersiksa banget, kayak kelihatan banget ditindas gitu loh, mau bilang kurus. Bener. Ya ampun. Kempot gitu kayak. Iya kempot ya. Ntar dimunculin nih foto teng di sini. Jelong banget. Anyways, kita lanjut jalan-jalan di Central Park. Ini view bagus banget tuh karena kelihatan kotanya dari sini. Spot bagus banget. Ini ada danau. By the way, danau di Central Park tuh ada banyak ya. Ini salah satunya. Terus ada bebek-bebek lucu, bebek Amerika. Tuh, yalah. Lucu kali dia nyari apa? Dia nyari ikan cupang atau cerek. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You know her anywhere. Where she's mine, yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Nah, sekarang kita lagi di kawasan apa namanya? West Village. West Village itu apa?
Ini tuh daerah tempat dimana kalau mau foto sama rumah-rumah estetik berbata-bata merah, kalau mau dinner, ke bar, gaul, daerah sinilah lo pergi. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl, she's so fine. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl. Guys, jadi setelah tadi dibawa jalan-jalan sama Rani, aku ketemu sama orang Indonesia lagi yang tinggal di New York. Ternyata banyak nih orang-orang Indonesia tinggal di sini. Yang sekarang ini fotografer di New York. Jadi misalkan kalian mungkin butuh fotografer, kalau kalian trip ke New York bisa nih sama kakak yang satu ini. Nah ini dia, namanya Mas Arif. Mas Arif ini lagi nunjukin aku spot yang kece banget nih di Manhattan Bridge. Nih ada bolongan gini, terus view-nya langsung tuh unik banget, POV-nya ya kan, ada framing kawat-kawatnya. Terus kita maju, no, cakep kan? Dan bolongannya ini ternyata banyak, nggak cuma satu doang, di sepanjang jalur ini ada banyak bolongan-bolongan. Sebenarnya best time-nya kalau kesini itu pas sunset atau blue hour, jadi city light-nya itu akan nyala tuh, kuning-kuning tuh. Tadi sih aku udah buat konten beberapa ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke spot berikutnya. Kayak Mas Arif akan ngebawa aku naik kayak gondola gitu. Aku penasaran sih. So, let's go. The highest mountain to the deepest well. I never thought I'd be the one to tell. It's so easy. Guys, kita sampai di spot berikutnya ini, diajakin Mas Arif. Berarti Mas Arif ini agak pemalu, jadi nggak mau in frame. Tapi aku bersyukur banget karena Mas Arif ngajakin aku sini nih. Nih, ini jembatan lagi, tapi di jembatan ini kita bisa naik namanya gondola. Nih, ada nih di belakang aku, gondolanya lagi jalan. Tuh, tuh, tuh. Nanti view-nya akan bagus banget karena ini view-nya tuh kota Manhattan. Di belakang kota Manhattan, dan FYI banget, gondola ini aku berangkatnya dari Pulau Roosevelt namanya. Jadi uniknya di New York ini ada banyak pulau-pulau kecil. Ini salah satu pulaunya ada di tengah-tengah laut nih ya, makanya terpisah sama daratannya Pulau Manhattan. Manhattan itu juga pulau. Nah, harga tiketnya juga murah banget. Cuman $2,9, kayak sama kayak naik metro. Sekarang kita akan nyebrang ke Pulau Manhattan menggunakan tram. As Manhattan gets closer, the sounds of magic gets louder. Ini one of my biggest dreams ever. Aku tunjukin depan aku. I got to live my big dream once again. Seeing Wicked on Broadway with my own eyes. Hari ini adalah hari terakhir aku di New York, dan aku memutuskan buat ke salah satu rooftop. Kayaknya nggak afdol ya kalau kita ke rooftop, walaupun kemarin udah helikopter. Sebenarnya tuh kayak di atas rooftop sih levelnya. Tapi aku ya akan mengunjungi salah satu rooftop. Nih, aku pilih Top of the Rock. Ada dua sih pilihannya yang favorit pemirsa. Satu Top of the Rock, satu Summit One. Nah, aku lihat-lihat untuk view. Kalau kalian mengutamakan view rooftopnya, Top of the Rock itu menang. Tapi kalau kalian mengutamakan art installation, Summit One menang. Karena Summit One ini indoor, terus ada banyak mirror-mirror, kaca-kaca, balon-balon kayak gitu, pokoknya cantik deh. Nah, kalau Top of the Rock tuh tradisional, bener-bener kayak cuma rooftop doang, tapi outdoor, terbuka. Tuh, harga tiketnya $40 atau sekitar $600.000. Nah, nggak tahu kenapa dari kemarin aku ngos-ngosan nih. Gimana ya Top of the Rock? Ya masih jet lag atau New York ini memaksa aku buat jalan cepet gitu. Kalau nggak cepet kita akan ketabrak, kita akan tertinggal. Nah, tiketnya aku udah beli via aplikasi tiket.com, jadi tinggal show barcode aja.
miniatur gedungnya. Kayaknya harusnya kita di paling yang tinggi ini ya, karena judulnya kan Top of the Rock. Ini tinggal ngantri, liftnya sebelah sana. Let's go. Jadi kita sampai di lantai 67. Di sini tuh udah total 3 level yang bisa kita explore. Ini baru sampai, udah kelihatan view-nya. Ini masih dalam gedung ya, bentar aku ISO-nya aku turunin biar kalian bisa ngeliat. Kalau dari sini kelihatan Central Park. Tuh, cakep banget ya. Anjir, baru ini loh, belum di topnya loh. Ini kayak masih dalam ruangan. Dan ternyata level 1 ini ada banyak bar, souvenir juga kalau kalian mau beli souvenir. Ada minuman yang aus, ada kafe sebelah duduk. Nah ini outdoornya ada juga ternyata di level 1. Kita keluar ya. Kita turunkan dulu shutter speednya. Ya Allah. Central Park. Cakep banget. Sebelah sana dia rame, sebelah sini riuh kayak mama. Nah tuh, cakep banget. Kayak seluruh penjuru kota seolah-olah terlihat. Sini level 2-nya kayaknya yang sebelah sini, di atas sini. Terus ini level 3 yang paling atas itu. Nanti kita kesana. Tapi dari sini aja tuh udah cakep banget gue. Dan ternyata di level 1 juga ada sisi lain. Sisi lain ini ada meja-meja bangku-bangkunya. Ini buat nongkrong sini, terus view-nya perkotaan. Keren banget. Sekarang kita di level 2-nya. Kalau tadi level 1 itu cuma satu sisi viewpoint-nya. Kalau level 2 dia tuh bisa muterin 360 derajat nih, jadi luas tuh. View-nya ke sini, kota-kotanya. Sama bisa yang ke sebelah sana juga muterin. Cuma itu aja sih bedanya. Ya tapi lumayan gitu, jadi kayak tadi kan dari level 1 sisi yang sini tuh nggak kelihatan nih, aku tunjukin ya. Sebelah sini tuh ada sungai, laut, selat, apa sih bilangnya? Selat ya. Tuh tadi sebelah sini tuh nggak kelihatan sisinya kalau di level 1. Oh, kayak Istanbul ya, dilihat-lihat ya, kayak Bosporus, Istanbul. Nah sekarang kita mau ke level 3 nih. Level 3 di atas ini. Kayak ya sama-sama aja sih view-nya. Oke, kita sampai di level 3-nya. Level 3-nya ini bagus soalnya dia nggak ada penghalang kacanya. Kalau tadi kan kalau level 2 di bawah ada penghalang kaca. Ini juga bisa foto, by the way tuh coba diangkat gitu kursinya. Nah jadi enak gitu, bisa kayak foto-foto tapi nggak ada halangan kacanya. Ya Allah, ngapain dia ya? Oh ya Allah. Udah ada aja orang cari uang ya. Atraksinya tuh nggak nyungsep gitu ya, tapi lucu kali ini. Tuh view-nya gitu. Terus ini juga 360 view tanpa ada kacanya di semua sisi. Aku suka banget sisi ini, kayak sinematik gitu. Dia agak backlight tapi jadi kayak sinematik banget warnanya. Let me take care of you. I know that your mama said I'm gonna make you cry all night. I'll cry a river of tears that flow. Sekarang aku mau balik lagi ke Central Park. Gak tau kenapa pengen balik lagi karena ini aku suka Central Park. Tapi sebelum itu kita kayak beli bekal dulu ya. Kita beli bekal dulu di stall-stall pinggiran jalan gini. Aku juga belum cobain. Aku mau beli ini deh kayaknya, si New York cheesesteak, harganya $15. Central Parknya sebelah sini. Karena aku bakal kayak piknik-piknik itu, jadi aku beli bekal. Selesai bawa bekalnya, beli bekalnya. Sekarang kita bawa nih masuk ke area Central Park. Kita cari sudut yang kita bisa menyendiri ya, teman-teman. Mentoin. I
I'd already been here yesterday, but somehow my feet brought me back. Maybe that's the thing about a place that gives you peace. You'd always want to return to it. And for my last evening in New York, I took a small sunset cruise. Nothing fancy, just time to breathe. Jadi untuk menutup kegiatan hari ini dan hari terakhir di New York, aku naik cruise ship kayak kapal gitu. Ntar aku tunjukin sekitar, karena di sekitar aku lagi banyak orang, aku nggak bisa ngangkat kameranya. Aku menghargai privasi orang, jadi aku kamera di bawah supaya ngerekam muka aku doang. Anyways, ini lumayan populer banget tour ini karena ada banyak sekali company yang menawarkan sebuah tour ini. Jadi kita akan muter mengelilingi Pulau Manhattan, pulau pusatnya New York City. Aku ambil tour yang 1,5 jam. Nanti kita akan melewati Brooklyn Bridge dan bridge lainnya, dan juga Patung Liberty, karena kebetulan selama beberapa hari di New York aku belum ke Patung Liberty. Jadi ternyata si Patung Liberty ini itu di pulau sendiri gitu. Jadi kalau mau ke sana tuh memang harus naik kapal. Kita nggak akan turun, hanya ngelihat viewpointnya aja. Harga turnya ini $29 atau sekitar 450 ribuan. I was only in New York for a short time, but it was enough. Enough to miss it. Enough to want to return. Enough to make me believe that there are still pages of my story waiting to be written here. Somewhere between the wind and the golden light, I felt something settle inside me. A kind of peace. And then I saw her, the Statue of Liberty. She felt like a reminder that courage can take you farther than you think. 6 years ago, I tried to apply the visa and I got rejected twice. I was still kind of nobody. No matter how hard I try, I'm just not good enough for it. If I haven't changed me, I cannot give up on it. I would not get accepted. I've been working hard. I want to be a different person. I want to be successful. There was a moment when I opened my third book again, the one that I wrote long before this trip. And there it was on the page, my dream of coming to New York. Reading those words now felt like winning. Not a trophy kind of win, but the kind you feel deep inside your heart. If your dream doesn't scare you, it means it's not big enough. This journey taught me something I'll carry forward. That the dreams that scare you are usually the ones that shape you and rebuild you into someone braver. And maybe that's the real destination. Not the city, not the mountain, but the version of yourself you become along the way.